Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan ini kita akan mendengar debat antara Ibu Sofiatul bersama para polemikus Islam, di mana mereka sendiri membuka fakta tentang Al-Quran dan juga Alkitab. Mari kita dengar bagaimana diskusi yang satu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Jelas, makanya nama kitab-kitabnya Yeremia, Yesaya, karena itu tulisannya Nabi Yesaya dan tulisannya Nabi Yeremia. Betul nggak teman-teman? Betul. Perjanjian Bang baru Z, tulisannya Bang Z, Nabi awas Matius. oleng. Awas oleng Bang Z. Kami nggak pernah mengklaim Alkitab itu Jibril yang menurunkan, nggak ada itu. Itu semua kesaksian para nabi dan para rasul yang dikanon kitabnya oleh orang Yahudi. Mereka menyebut kesaksian para nabi sebagai Tanakh, Torah, Nabiim, Ketuvim. Perjanjian lama orang bisa mengenalnya. Kesaksian para rasul kita menyebutnya dengan Brit Hadasah, perjanjian baru. Itu tulisan manusia. Kami tidak pernah mengatakan ini buku ini turun gedebuk dari langit. Gedebuk. Sudah ya, Bu? Ya kamu jawab dulu. Ya, jawabnya apa ini? Ya saya tanya dulu tadi mulai sabatu ahruf. Quran mana yang dipakai kamu dari 7 ahruf yang beda-beda pada zaman Muhammad ini? Ya, saya nggak ada ilmunya, jadi saya nggak bisa jawab. Ya nggak bisa jawab, makanya saya kasih tahu kamu informasi supaya kamu menyelidiki. Ya, udah tadi, ya saya dengerin dari tadi kamu. Catat itu sabatu ahruf. Pada zaman nabimu itu Qurannya bukan satu versi, ada 7 menurut Nabi. Saya mau tanya dong Bu, ini bukan apa ya? Bukan mau nyangkal atau gimana? Saya mau tanya, kalau di imam-imam di Mekah itu pakainya Quran apa ya Bu? Saya nggak tahu, kayaknya versinya versi worst, beda sama yang kalian pakai di Indonesia. Soalnya itu kalau misalkan di Mekah itu live gitu kan, soalnya pasti live tuh. Ya ayatnya tuh pasti sama gitu. Aduh putus-putus semuanya. Emang kamu dengar semua, brother? Tapi gini Bang Jet. Tapi 5.000 itu Sebentar Bang, sebentar. 5.000 tahun umur si Sebentar, Muhammad. Bang Jemaat bentar toh. Saya ngomong dulu bentar. Nah, gitu aja logikanya, biar logika kamu Jet. Sebentar. 5.000 tahun ke surga, 5.000 tahun jalan ke apa ke turun ke bumi. Berarti 10.000 tahun. Gimana ceritanya umur Muhammad masih 63 tahun? Begitu. Masa gitu? Logikanya aja Bang Jet. Jadi ini bahas apa ini? Bahas kecepatan terbangnya Jibril apa bahas kitab ini? Ya, enggak gini. Iya, saya mau tanya bentar toh. Saya tadi kan diam gitu. Bang Jemaat biasa ini tolong di-mute dong. Saya mau tanya dong. Berarti kamu baru tahu bahwa pada zaman nabimu itu sudah ada banyak pertengkaran sahabatmu tentang perbedaan Quran, betul? Ya, tapi untuk sebentar. Udah Bang bilang iya gitu. Di YouTube. Ya, saya sudah bikin 4 video tentang bagaimana Quran itu terkanonisasi. Kamu klik playlistnya Islamologi. Ya, di situ kamu bisa cek semua data-data yang saya presentasikan. Kamu bisa cek referensi-referensinya di situ. Bahwa pada zaman nabimu Ibn Mas'ud juga berkata, terjadi perbedaan bacaan antara para sahabat nabimu itu. Lalu si Ibn Mas'ud berkata, mana nih bacaan yang paling benar? Nabimu mengatakan semuanya benar, udah nggak usah berantem katanya begitu. Lalu Ibn Mas'ud berkata, nggak mungkin semuanya sama benarnya. Itu tadi hadis nomor berapa Bu? Nah, nanti saya cek. Sahih Bukhari 4653, banyak sekali tentang sahabat 4653 ya. Sahih Bukhari 4653. Ya, tadi kan saya sudah sudah mendengar dari versi Ibu, nanti saya coba carilah. Ini sekalian kamu cari nih, Muslim 2634 itu mengenai ayat persusuan. Ayat rajam juga banyak itu, kalau mau kamu catetin mah. Tadi 4 berapa Bu? 46? Sahih Bukhari 4653. 4653 ya, nanti saya cari. Banyak, kamu ketik aja tuh sabatu ahruf keluar semua nanti. Tapi untuk masalah perbedaan Al-Quran itu udah dibahas MUI belum ya Bu? Belum, hanya sedikit, belum pernah. Setahu saya hanya sedikit Ustadz
yang berani membahas ini. Karena kalian itu terlalu di brainwash bahwa Quran ini satu di seluruh dunia. Betul? Ya, saya nggak Makanya bisa kamu katakan itu sendiri brainwash, pernah tapi dengar itu. ya nanti saya cari dulu. 4653. Banyak kamu cari itu salah satunya. Tadi hadis Bukhari Muslim atau Bukhari aja, Bu? Bukhari, kamu coba cari Muslim juga ada, An-Nasai ada, Jami' at-Tirmizi juga ada. Pokoknya 9 kitab itu adalah. Oke. Jangan lupa bilang makasih Bang Z. Itu Terima ayat kasih, Bu. persusuan tuh. Ya, Set. saya catat tadi. Rajam juga kan? Ya. Rajam itu di di Muslim 2634 tuh ayat 2634, persusuan. 4653. Oke. Ya, Soalnya saya terus kan bukan Bukhari Ustadz, saya juga studinya ada. itu di bukan jurusan agama. Bukhari Ya, jadi 3363 kalau itu memang saya nggak rajam. tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau saya nggak paham, memang saya bilang nggak paham gitu. Ya, Mantap itu Bang Z. Bukhari 3363 itu rajam. Tapi aman. Nah, Tapi masih aman kok Bang, santai. Udah dimantap-mantap aja sama Bang Irman Adi. enggak, kamu harus belajar memang. Kadang-kadang Ya, soalnya maksudnya orang Islam mantap, nggak kamu pernah kalau nggak bacain tahu bilang nggak kitab-kitabnya tahu, sendiri. mantap. Iya Bang. Oh iya Bang Irman. Oke. Bang Z, aku mau konsultasi sama Bu Sofi. Kau udah belum? Monggo. Bu Sofi, aku dari Kristiani, Bu Sofi. Bu Sofi masih ada? Bentar Bang, 2 menit. 2 Oh menit iya, aja. silakan. Nah, saya tadi baca komen juga kan. Ini ada yang bilang Mamat gitu. Ada yang bilang Nabi cabul gitu. Kan nggak elok gitu Bang kalau ngomong kayak gitu. Buat audiens saja nih. Tapi memang ada dalilnya, Bro. Kalau gini misalkan saya bilang maaf saya bukan mau menghina Yesus. Tapi kalau orang Yahudi bilang Yesus itu anak haram, anak zina, itu kalian terima nggak? Loh, Nggak mana masalah. ada Silakan dalilnya datanya, kita? ada datanya enggak? Itu aja. Bang. Ada datanya enggak? Cari aja Coba. di TikTok udah banyak. Loh, jangan cari di TikTok dong. TikTok, di Alkitab. Cari dong. datanya. Kalau Datanya di mengenai Alkitab. itu, mengenai Nabi itu memang ada contoh di Ya At-Tahrim. kalau kalian At-Tahrim tuh- dibilang misalkan Nabi kalian tuh anak haram, anak zina itu enggak gini, terima nggak? sebentar. Kalau Gini. untuk Nabi Kalau saya Nabi Muhammad itu di surah 66 ayat 1 sampai 5. Itu jelas Quran sendiri yang menjelaskan. Di situ Nabi Muhammad menggauli Maria Kiptia yang secara itu bahwa Maria Kiptia bukan istrinya pertama. Kedua, tidak dinikahi. surat berapa tadi Bang? Surat apa? 66 ayat 1 sampai 5. Lah memang babu itu halal kok di dalam Islam. Nah ya, Tapi kan dia masih musyrik. Musyrik Budak itu dia. dihalalkan Bang dulu. Abang udah Lu- mending catat aja dulu terus pelajarin. Udah tadi 4653 Bukhari. Tadi yang Bang siapa tadi lupa ya. Saya mau cari yang punya ibu aja. Muslim 2634. Ya 2634 4653 oke. Nanti abang jadi muslim terpintar. Terus sudah di At-Tahrim tuh kamu Mbak dicari. Nanti asbabun catat ya, nuzulnya. Kamu cari di YouTube Iya Al Hayat udah. Islamologi Center. Di Ya. situ di YouTube saya, terus kamu pilih playlistnya Playlist Islamologi. ya udah tadi udah Kamu bilang pilih udah iya ya Bu. nomornya, Saya tadi cuma mau nambahin tuh loh Bu, orang yang pilih bilang yang menghina itu 11. saya kira kalimat-kalimat seperti itu nggak tepat kalau digunain di forum seperti 11, 12, 13, 14. Itu semua ini. Jadi standar dari sampai di tangan. Abang itu Iya. yang ngetik-ngetik itu mana tahu ini Kak Sofi kan nggak tahu siapa mereka. Udah nggak usah dibahas. yang bilang Mamat gitu. Kalau dongengnya Mamat gitu kan Iya, Nggak itu Kak etis lah. Sofi kan nggak kenal, nggak usah ditanya. saya nggak tanya sama kasus saya itu loh sama mau bilangin audiens itu kalau kata-kata seperti itu ya mbok ya dihilangin gitu. Nggak pantas lah. Udah nggak apa-apa. Soalnya di koma kami muslim Islam pun juga nggak pernah banyak menghina kata-kata. Yesus Abang, itu. Abang Yang di koma, tidak
Abang, sorry. Di Komal Muslim juga banyak tulisan gitu. Udah, namanya juga orang, Bang. Udah nggak akan bisa dilarang. Soalnya di Muslim itu kalau orang yang tahu gitu nggak bakal menghina Yesus itu. Yang kami protes itu sebenarnya kenapa harus dijadikan Tuhan, itu aja sih sebenarnya. Jadi untuk person Yesus, sebentar. Abang Sebentar ketik aja. blokir permanen itu suka bilang Yesus pakai sempak lah dan apa itu banyak abang nggak pernah main Iya. aja. Jadi kan seperti itu hasilnya nggak tepat karena Yesus, kalau orang tahu Islam sepertinya nggak akan lah menghina Yesus sendiri. Bang Jet, jangan sangkal Isa. Kau sangkal Isa jadi Tuhan. Ya Pak Sancul mau. Ya, jadi kalau orang yang belajar gitu nggak mungkin menghina Yesus gitu. Bang Z, karena Yesus ini adalah person yang mulia. Bang Z, aku keburu Kak Sofinya pergi. Iya, monggo. Kak Sofi kenal Arus Hayat nggak Kak Sofi? Enggak. Bang Erben kenal Arus Hayat nggak? Enggak. Bukan cuman grindernya ya? Maksudnya. Ini sih itu Bang Edi ya namanya. Kayak steamernya kan, itu ada steamernya kan? Saya ada steamernya. Ya. Nah, itu yang enggak. Bang, Arus Hayat yang namanya Edi dipanggil Edi gitu, ada yang kenal nggak ya? Oh, Edi Badai. Iya, Kenapa? Edi Badai, Bang Erben. Bang Erben boleh tahu nggak kalau Edi Badai itu apa sih pola pikirnya? Aku 2 hari ini nontonin dia kayak bingung aku denger dia ngomong. Mualaf. Enggak jelas Dia itu. dulu pendeta. Oh, dia tuh pendeta yang mualaf. Kawin sama orang Muslim. Terus bikin ajaran namanya Hayat gitu, Kak Sofi? Nggak tahu, aku sekarang nggak ngikuti. Aku kan bukan. Soalnya dia bilang Kristen, Bang Erben, tapi pas ditanya Yesus apa, dia bilang Yesus tumbal katanya. Iya, enggak. Dia bukan Kristen. Enggak lah ya. Soalnya dia lagi aktif nih. Barusan aja dia on cam gitu. Ya, dia memang nyeleneh sendiri pikirannya. Dia buang Nyeleneh perjanjian sendiri. lama dulu. Oh, paham berarti ya. Soalnya aku kan anak baru nih. Siapa tahu Kak Sofia atau Kak Erben tahu. Berarti dia Kristen yang pindah gitu ya. Ya, betul. Enggak jelas, dari dulu enggak jelas itu. Oh, dia tuh orang Iya, gitu. enggak jelas. Caper orang kali ya. gila. Makanya dikeluarkan dari kependetaan. Oh gitu, siap Kak Sofi, aku tanya itu aja sih Kak Sofi. Soalnya aku nggak kenal dia, tapi kok dia kayak membingungkan gitu. Iya, sinkretisme, ajaran Buddha juga dimasukin, ajaran apa dimasukin sama dia. Oh iya, siap. Perjanjian lama dibuang dari sama dia. Tapi Kak Sofi mau tahu nggak? Aku ngefans loh sama Kak Sofi. Iya. Aku berapa kali ini Kak Sofi tuh pertama pinter banget. Terus galak banget ya, aku suka. Oke, ke materi aja bro. Ya udah, itu aja Bang. Thank you Bang. Aja. Cuma nanya itu aja ya. Thank you ya. Ya, doakan Ibu Sofi supaya terus dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sama Bang Erben juga keren. Iya. Bang Erben kan aku udah sering ngomong. Kalau Kak Sofi jarang ketemu. Iya. Siap. Thank you ya. Ya. Oke, thank you bro ya. Oke, ada lagi. Halo Bro Duran, gimana kabarmu? Ya, baik, Pak Erben, salam. Salam. Udah pada lari kambingnya ini. Hujan di sini. Hujan. Sapalah dulu cintamu Ibu Sofi. Setiap hari udah saya sapa. Baik dalam doa maupun dalam Ini mimpi. fans saya ini penggemar saya ini. Aduh. Halo sayang gitu kek. Iya, Oh, nggak bisa diumum kalau itu nggak bisa di publik. Mesti pribadi itu. Beratku Itu ini mesti fans pribadi. Ya. Oke lah kalau gitu. Tapi kambingnya udah pada pergi nih. Emang ngomongnya fans. Cuma kalau di pribadi mah beda lagi Pak Erben. Ya. Ada satu Pak Erben itu debaters, teman dari Muslim. Siapa? Itu debaters Islam. Oh iya, debaters Islam itu. Sudah dibaptis dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Udah nggak bisa ngomong dia Sabatu Aruf. Aduh, udah lari si JJ itu. Pusing dia. Pusing dia ngeliat Sabatu Aruf. Udah nggak bisa jawab. Ya iyalah, bagaimana bisa dia menjawab itu?
Renaldi Lubis naik. Kau tapping terus di bawah naik nggak berani. Gimana sih kau? Enggak. Sebenarnya yang paling pusing itu bukan Sabatul Ahruf. Sabatul Masani itu yang paling pusing. Apalagi itu? Itu Al-Fatihah. Oh, Ngejelimet itu. Ulama muslim saling berantem sama ulama muslim. nah itulah. Diributin sih kalau gitu. Ulama-ulama ini itu kebanggaan gitu. Gimana sih? Luluran. Wah. Al-Fatihah itu adalah surah wajib yang harus dibaca di dalam setiap mereka sholat. Ternyata bermasalah, paling bermasalah di antara surah-surah lain itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu seharusnya bukan di dalam Quran, tetapi harus di luar Quran. Itu kata Muhammad. Maka itu topik paling seksi itu menurut gue ya, itu Al-Fatihah. Coba ada datanya bro, coba. Bahwa itu kata Muhammad harus diapa itu. Supaya orang yang di bawah jantungan semua ini. Sini kan agak hujan dikit bentar ya. Oke. Ayo, yang muslim silakan bicara Al-Fatihah ini. Oh, bunyi lafal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Ya saya nggak tahu. Amin. Nah itu. Tapi saya pernah dulu ya waktu SMA, SMP. Ini dikasih sama saya jimat apa lah ini? Bahasa Arab. Kutikam dengan kutikam sirila apabila kena kusila apa banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini siapa ini di sini? Aduh, banyak lah bahasa Arabnya. Aduh. Bisa ya. Arabnya itu bisa jadi apa? Matra-matra. Mantra itu bukan ayat, itu mantra. Iya. Pernah. Waduh, tebal itu sama dompet juga gantungin. Makanya itu ayat mantra itu. Jadi aku dulu bertobat itu, Bang. Gara-gara ayat mantra itu. Jadi aku kan mantan preman, Bang. 98% itu ayat-ayat Quran itu jimat. Iya, Pak. Jadi kalau jangan bilang ayat-ayat Quran, nanti mereka marah. Ayat-ayat yang kubaca itu gini aja. Iya, ayat bahasa Arab itu. Jadi kalau mau keluar rumah ada bacanya. Jadi kalau saya tikam orang, tikam tak nggak mampan, kelewang nggak mampan, ada ayatnya lagi, meruntuhkan ilmu yang kebal. Itu yang membuat saya tertarik dulu. Ketika saya berantam dengan preman juga ini, saya tikam nggak mampan, saya golok nggak mampan, itu ilmu terakhir saya. Saya baca ayat itu. Tetapi kalau disiram sama minyak babi, apa? Lari itu ya? Minyak babi. Iya. Haram itu, Bang. Haram. Iya kan lari. Kan? Oke. Lanjut dulu. Satu hadis dulu ya. Satu hadis gua kasih. Soalnya ada banyak hadis juga. Nah, ini juga menandakan bahwa Muhammad itu menyamakan dirinya dengan Allah. Tirmidzi 2800. Di sini Muhammad dan Allah ini nih sama nih. Oke. Kan tolong bantu saya untuk ini ya, untuk bacanya soalnya gede banget nih Halilintar. Oke, jemaat bisa itu. Jemaat biasa bacakan. Bisa kan jemaat? Oke.
Jemaat bisa bacakan? Kayak aku aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi menemui Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Hai Ubay," sementara dia telah mengerjakan salat. Ia menoleh namun tidak menjawab beliau. Dan Ubay tetap melanjutkan salatnya, lalu mempercepat salatnya dan langsung menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay mengucapkan, "Assalamualaikum." Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Waalaikumsalam. Apa yang menghalangimu, hai Ubay, untuk menjawab aku saat aku memanggilmu?" Ubay menjawab, "Wahai Rasulullah, aku tadi sedang mengerjakan salat." Beliau bertanya, "Apa kau tidak menemukan di antara yang diwahyukan Allah kepada aku agar kalian memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya bila menyerukan kalian untuk..." Nah, Ketika orang sholat ya, kalau sholat itu si M memanggil itu harus buru-buru tuh. Mereka harus meninggalkan sholatnya untuk menyampaikan si M ya. Ini hadisnya berbunyi seperti itu ya. Untuk menyampaikan si M. ya. Oke. Dan sudah menyerukan itu untuk sesuatu menghidupkan kalian. Ubay menjawab, "Benar, aku tidak akan mengulangi insya Allah." Beliau bersabda, "Alexander, kau mute dulu." Bersabda, "Maukah aku ajarkan kepadamu satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil dan Zabur, dan dalam Al-Quran juga tidak ada yang sepertinya." Di sini ada kata "dan dalam Al-Quran" ya. Satu surat yang tidak diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur, dan dalam Al-Quran. Berarti di dalam Al-Quran menurut Muhammad seharusnya tidak ada Al-Fatihah. Ubay menjawab, "Tentu hai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana kamu membaca saat salat?" Perawi berkata, maka Ubay membaca Umul Al-Quran Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, dan Zabur dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 yang diulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku." Abu Isa berkata, hadis itu hasan sahih. Dalam hal ini ada hadis serupa dari Anas bin Malik, Abu Sa'id Mu'alla. Oke, perhatikan di sini nih. Ia adalah 7 ayat, 7 yang diulang-ulang, dan di sini ada kata "dan" nggak, Pak Erben? Ya. Ya, berarti menurut si M, bukan menurut si M, pernyataan daripada si M, Al-Fatihah itu di luar daripada Quran. Dia ada satu kitab tersendiri atau satu mushaf tersendiri. Ini datanya. 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Berarti si M itu menerima 2, bukan menerima Al-Quran lalu ada Al-Fatihahnya, enggak. Abu Isa, ada yang bisa bantah gak? Ini baru satu nih ya. Banyak hadis seperti ini. Dari satu hadis ini ya, kalau kita lihat si M itu menyamakan dirinya dengan Allah, bahkan orang sholat pun tidak boleh. Kalau dia sudah menyeru, biarpun muslim lagi sholat, itu harus tetap menemui si M. Nah, Al-Fatihah itu baru satu ya. Itunya istilahnya masalahnya baru satu tuh. Masalah kedua itu yang paling seksinya menurut saya adalah di basmalah. Basmalah, ulama mereka saling berantem, ulama mereka saling menyerang satu sama lain. Itu yang bikin seksi basmalah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu menyatakan bismillah
Kalau kita buka nih ya, ayat pertama kan Bismillah, betul nggak Pak Erben? Al-Fatihah ayat Ya. 1. Ya. Ya, bismillah. Itu bukan ayat dan juga bukan bagian dari dalam Quran. Itu baru satu. Itu dari pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Dari hadis juga menyatakan Muhammad itu selalu membaca Al-Fatihah dengan bacaan Alhamdulillah. Dia langsung Alhamdulillah tanpa menyebut Bismillah. Utsman membaca dengan Alhamdulillah tanpa menyebut Bismillah. Pertanyaannya, dari mana angka 1 kepada Al-Fatihah? Siapa yang memberi angka 1 yang memberi angka 1 pada Bismillah itu siapa? Saya kasih contoh. Saya buka ya, Quran Wall. Menurut Imam Malik ini nggak ada. Menurut Imam Malik ini nggak ada. Dia langsung ke yang kedua. Yang kedua seharusnya menjadi angka 1. Menurut Imam Malik. Datanya ada nggak? Datanya ada dan sangat berlimpah. Terus kita bandingin sama versinya Wars. Wars itu ayat nomor 1 itu bukan Bismillah tapi Alhamdulillah. Saya buka ya. Tapi karena keburu orangnya kabur, tadi sebenarnya saya mau kasih tahu dia juga. Oke. Ini adalah versi Hafs. Ini versi Wars. Kita lihat ya. Saya translate. Ini saya buka Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Saya buka. Versi Hafs yang orang Indonesia kebanyakan pakai, ayat nomor 1 apa Pak Irben? Bismillah. Tapi kalau versi Wars, ayat nomor 1 kosong, basmalah kosong. Dia bukan ayat. Dia bukan ayat. Tetapi di versi Hafs dia ayat. Siapa yang menambahkan ini? Kalau kita lihat lagi, dia juga bukan ayat. Di Wars. Sorry ya, ini Wars, ini kolon. Kenapa di sini bukan ayat? Ya, tetapi kenapa di sini ayat? Ayat nomor 1. Kosong, kosong, kosong. Baru dia muncul lagi di Al-Bazi, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini dia adalah Syafi'i ya. Syafi'i itu menganggap ini adalah ayat. Mazhab Syafi'i percaya bahwa ini ayat, tetapi mazhab daripada Maliki dan Abu Hanifah ini bukan ayat. Siapa yang benar? Ibnu Katsir. Dia mazhabnya Syafi'i. Ayat. Ini Abu Amir. Bukan ayat. Ini Abu Amir. Bukan ayat. Ini Al-Susi ya. Ini Hisam Ibnu Amar. Bukan ayat. Ibnu Dakwan, Ibnu Amir. Bukan ayat. Ini semua surah musab ini semua muslim pakai. Seluruh dunia muslim pakai. Musab ini. Kita paling taruh yang ini aja ya. Versi Hafs sama versi Wars aja lah. Orang kenalnya kan versi Hafs dan versi Wars. Kenapa di versi Wars itu bukan ayat?
Berarti apa? Ada yang menambahkan. Oke. Ada yang bisa bantah? Silakan naik. Tapi kalau udah kayak gini nggak mau lagi mereka naik itu. Siapa yang menambahkan? Wallahu alam bisawab. Imam Malik pasti lebih dulu daripada Imam Syafi'i karena Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik bilang itu bukan ayat, lalu kenapa Imam Syafi'i bisa bilang itu ayat? Padahal Imam Syafi'i itu adalah murid daripada Imam Malik. Maka itu mereka cakar-cakaran. Oke, ini ada naik ke atas. Mana dia? Sukep. Silakan dibantah Sukep. Bagaimana itu? Bisa dijelaskan atau kau apa? Sungep. Nanti saya baru silakan. Ini belum tahu. Itu kenapa Al-Fatihah itu tidak ada di dalam versi-versi apa tadi itu? Wars. Kenapa? Al-Fatihah ayat 1 enggak ada. Al-Fatihah ayat satunya itu bukan bismillah di versinya Wars. Sedangkan di versinya ayat satunya itu adalah bismillah. Dapat dari mana itu? Al-Fatihah yang mana? Bismillah itu, basmalah. Iya. Dapat dari mana? Maksudnya pembukanya. Siapa yang menjadikan bismillah itu adalah ayat di dalam Al-Fatihah? Siapa? Saya mau tahu. Di Al-Fatihah itu bismillah masuk ayat 1 ya? Iya. Menurut Anda itu benar apa salah? Coba dibuka coba. Saya buka ya. Itu basmalah itu salah buka. Setiap surat diawali dengan basmalah. Jadi bisa ditulis, bisa dimasukin ke ayat, ini ayat 1 bukan? Tidak dimasukin ayat. Itu hanya salam pembuka setiap. Ini ayat 1 bukan? Nah iya, karena Al-Fatihah itu adalah ibu dari Quran ya. Oke, siapa yang menaruh angka 1 di dalam Al-Fatihah? Siapa? Saya mau tahu. Kok bisa bismillah itu jadi ayat nomor 1? Iya, tapi intinya kan nggak merubah. Siapa bilang nggak merubah? Siapa bilang nggak merubah? Intinya nggak berubah. Siapa yang bilang nggak berubah? Iya, intinya tidak ada yang berubah, nggak masalah itu. Itu hanya bismillah itu basmalah salam pembuka. Oke, Anda tahu ayat? Anda tahu bismillah begitu. Anda tahu ayat gak? Enggak, Anda tahu yang namanya ayat gak? Hah? Anda tahu gak yang namanya ayat? Apa sih ayat di dalam pengertian Anda? Tadi saya ngomong, setiap surat diawali dengan basmalah. Basmalah ini At-Taubah nggak ada? Salam pembuka. Iya, semuanya nggak ada. Kenapa nggak ada? Lah, katanya setiap surah. Tidak ditulis di situ. Nah, katanya setiap surah. Kenapa di At-Taubah nggak ada? Katanya di setiap surah. Jangan lari-lari bilang setiap surah. Jangan, kita fokus di Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah itu yang versi ayat 1 ya, Al-Quran ya, umum Al-Quran. Umi Al-Quran Al-Fatihah, ayat pembukaan Al-Fatihah. Makanya bismillah itu dibikin ayat. Siapa yang masuk di situ? Siapa yang bikin ayat? Siapa yang bikin ayat? Siapa yang bikin ayat? Enggak ada masalah gimana? Anda tahu ayat? Anda tahu gak ayat? Ya, nggak ada yang... Kalau nggak ada yang masalah, kenapa Imam Malik bilang itu masalah? Kenapa Imam Malik bilang? Coba. Saya kasih datanya. Mana? Anda siap baca? Anda siap baca nggak? Kalau saya kasih datanya, siap baca apa enggak? Ya Imam Malik kan siapa? Imam Malik siapa? Dia manusia.
Oke, Imam Malik siapa? Dia manusia. Lalu Imam Syafi'i siapa? Dia manusia apa Tuhan? Iya, manusia juga. Manusia juga. Imam Syafi'i bilang itu ayat. Imam Malik bilang itu bukan ayat. Hah? Mana yang benar? Apa pegawai? Basmalah itu kata pembuka. Siapa yang bilang basmalah itu kata pembuka? Siapa yang bilang? Saya. Anda yang bilang. Berarti Anda lebih hebat daripada Allah dan Muhammad. Anda lebih hebat daripada Allah dan Muhammad. Setiap mengaji kami selalu yang mengawali mengaji kami dengan yang ngajarin Anda siapa? Basmalah, tidak masuk ayat. Nah, di Al-Fatihah ini masuk ayat karena Al-Fatihah itu adalah Al-Quran, pembukaan Al-Quran. Pada intinya tidak menjadi masalah. Siapa bilang tidak menjadi masalah? Berani baca nggak? Boleh. Oke, berani baca Iya, nggak? masalahnya Rawedeng berani baca? Baca Rawedeng. Ini saya ambil dari Ibnu Katsir dulu ya. Ntar saya kasih Al-Qurtubi. Bahwa saling menyerang antar ulama gara-gara basmalah. Oke. Anda baca. Ayo baca. Bukan. Rawedeng baca. Siapa yang memakai? Sampah. Anda mau baca atau saya mau tendang keluar? Ini saya belum main di hadis ya. Ini baru saya main di tafsir. Kalau saya kasih hadis itu Oke. Anda baca. Baca dengan suara yang kencang. Iya. Di sini ada pertanyaan. Atau apakah dibaca lah bro. Atau apakah basmalah merupakan sebagian dari satu ayat pada tiap-tiap surah atau memang demikian dalam surah Al-Fatihah? Ayo baca yang kencang. Jangan cuma bisa ngoceh doang loh. Sebelum saya tendang Anda. Tidak, kami selalu setiap mengaji kami itu diawali kami mengaji pokoknya baca Bismillah, baru Yasin, tidak langsung Yasin. Kalau di Al-Fatihah baru Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jelas sudah. Siapa yang ngajarin Anda? Ya. Yang ngajarin Anda siapa? Siapa yang ngajarin Anda bahwa basmalah itu dengerin. Siapa yang ngajarin Anda bahwa basmalah itu harus masalahnya apa? Gak ada yang masalah, gak ada yang komplain. Oh, saya bilang gak ada yang komplain. Siapa bilang gak ada yang komplain? Oke. Anda sekarang pergi ke mazhabnya Maliki, Anda baca Al-Fatihah, okay? Anda baca Al-Fatihah dengan suara keras, Anda mengatakan bismillah. Ummul Al-Quran. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Ayo, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Imam Malik atau Imam Syafi'i? Gede lagi dikit. Imam Malik atau Imam Syafi'i yang bilang itu harus dibaca? Ya, itu beda pendapat. Tapi tidak. Ya, beda pendapat. Pendapat siapa yang benar? Pendapat siapa yang benar? Tapi tidak, ya. Pendapat siapa yang benar? Pendapat para ulama kami, tidak masalah pendapat seperti itu. Kalau tidak masalah siapa yang benar? Itu ayat atau bukan? Nggak ada masalah. Kalau semuanya benar, kalau semuanya benar, dengerin. Yang satu bilang ayat, yang satu bilang bukan ayat. Jadi bagaimana Anda membenarkan keduanya? Yang satu bilang itu ayat, yang satu bilang itu bukan ayat. Bagaimana Anda membenarkan kedua-duanya yang saling bertolak belakang? Ya nggak masalah ya. Kok nggak ada masalah? Gimana nggak ada masalah? Seperti ayat. Masalah besar itu. Hah? Ya. Masalah besar. Yang satu bilang ayat, yang satu bilang bukan ayat. Jadi yang benar yang mana? Bukan cuma ada apa? Ada apa? Hah? Dari mana Anda bisa dapat sumber-sumber bahwa itu ayat? Ya, perhatikan baik-baik. Nomoran doang. Ya. Di sini
Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya mengatakan bahwa basmalah bukan merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, bukan pula bagian dari surat-surat lainnya. Kalau mau buka. Menurut Imam Malik, ini tidak ada. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik ini tidak ada. Menurut Imam Malik ini tidak ada. Ya. Mau bertanya apa? Saya bertanya. Bukan bertanya, itu beda dulu, selesaikan kau. Itu gimana sih? Menurut Imam Malik, mana tadi? Sebentar, gua buka lagi itu tadi. Ibnu Katsir, gua buka lagi. Banyak pertanyaan sih kau kalian. Paham? Apa yang paham? Sudah saya jawab. Bertanya yang lain, kalau saya bertanya. Dari mana? Anda jawab. Boleh? Anda jawabnya apa? Anda jawabnya apa? Kan Anda bilang tidak masalah. Tidak masalah di mana? Enggak ada yang bermasalah. Itu hanya pendapat antara ulama-ulama. Oke, pendapat siapa yang benar? Itu hanya pendapat bagian ulama. Silakan saja pendapat ulama itu. Benar? Ulama itu kan manusia. Pendapat siapa yang benar? Iya, pendapat benar manusia. Imam Syafi'i manusia bukan? Nggak ada yang salah. Oke. Kalau saya kasih hadits qudsi, tahu dong hadits qudsi? Tahu nggak hadits qudsi? Hadits qudsi tahu nggak? Anda tahu nggak hadits qudsi? Nggak tahu ya. Sampah mendingan turun, nggak usah banyak ngoceh. Islam tolol, hadits qudsi aja nggak tahu. Mau jawab. Gak ada lagi Islamnya. Makanya kamu itu sebagai seorang Islam, pelajari kitab-kitabmu, sejarahmu, ya. Kau kalau bertanya gak mau mendengar, giliran ditanya parah loh. Oke, Alexander, apa mau disampaikan bro? Halo Alexander. Alexander. Oke, buat sampah yang namanya rawedeng, teka-teki, perpuluhan sekarang menjadi sungai. Kalau nggak ada ilmu, jangan asal bacot, ya. Percuma, lo request juga percuma, ya. Ya, saya sering mendengar mereka ini bingung gitu. Tuhan kami siapa? Seperti itu saya sering ikuti TikTok ini. Ya pokoknya Allah gitu kan. Allah ini yang mana? Itu tulisan gitu. Terus yang disembah siapa? Pokoknya tulisan lah, pencipta langit dan bumi. Begitu dijelaskan mereka nggak percaya. Padahal yang mereka akui kan mulai dari dulu sampai sekarang. Mulai dari zaman penjajahan Mesir sampai Daud, Yesus lahir. Itu yang mereka percaya. Begitu ada Yesus, mereka malah nggak percaya. Itu saya agak gimana gitu. Apa sih yang mau dicari gitu kan. Cari Tuhan, dikasih tahu. Tuhan kenapa Tuhan harus dari Israel gitu. Israel kan konsisten. Dari dulu Tuhan kami ini loh gitu. Begitu Tuhan itu seperti apa, mereka mengkhianatkan bangsa-bangsa ini. Terus Tuhan mengutus lagi nabinya, akulah Tuhan yang kemarin, misalnya kan gitu kan. Terus mengkhianat lagi sampai ke si Daud, si Salomo. Terus datang lagi, akulah Tuhan yang kemarin gitu. Tuhan ini selalu di Israel gitu, sampai dari awal sampai ke ujung tetap Dia gitu kan. Terus sampai di ujung-ujung sini ada Yesus, Tuhan yang mana katanya lagi gitu. Sampai Yesus sendiri mengaku, akulah Dia kan gitu, akulah terang itu. Toh nggak percaya juga, sampai Yesus mati pun mereka masih bilang
oh dia nggak mati. Jadi saya gimana gitu ya, saya tetaplah sama iman saya. Mazmur 24 ayat 1 sampai yang ke-10 mengatakan, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara, kita mendengar bahwa juga dalam kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kedatangan Raja kemuliaan itu ialah Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam artinya Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, itu adalah Raja di atas segala raja. Maka dari itu Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Maka dari itu Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Yesus sendirilah yang menolong kita, mengampuni kita dari segala dosa kita. Karena Yesus sudah memberikan jaminan keselamatan buat kita semua. Maka dari itu datanglah kepada Yesus dan percayalah kepadanya. Dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita, bahkan juga video ini memberikan kekuatan, biarlah iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Sekian saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.